Halo bro, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue mau zoom lagi yang diadakan oleh Youth Bring Change dengan tema Communicating and Critical Thinking Skill. Di sini pembawa materinya ada Amirhan SH dan Kintansari Adina Putri, dan ditemani oleh moderator Hasbi Syuhada. Buat teman-teman yang mau tahu reviewnya atau isi dari materi yang disampaikan dari seminar tersebut, bisa tungguin aja di video selanjutnya, karena nanti gue bakal review apa aja yang disampaikan dan ya isi dari materi tersebut apa. Cuman dengan cara gue, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang kurang, teman-teman bisa sampaikan aja, atau kita bisa sharing-sharing bareng, kita bisa belajar bareng, seperti itu. Oke, segini aja dulu openingnya. Nanti bakal gue review gue review seminarnya. Biar apa? Agar untuk orang-orang yang tidak, buat teman-teman gue, bukan orang-orang ya, buat teman-teman gue yang nggak bisa nyasihin, bisa lihat reviewnya, mungkin sedikit banyak bisa membantu membagikan ilmu yang disampaikan dari seminar tersebut. Oke, sekarang gue lagi nunggu seperti biasa, tungguin dulu. Oke, segitu aja dulu ya. Oke. Halo bro, kembali lagi bersama gue, dan kali ini gue sudah mengikuti Zoom yang diadakan oleh YBC, Youth Bring apa ya? YBC itu Youth Bring apa tadi? Youth Bring Contribution kalau salah. Oke, jadi temanya itu tentang critical thinking dan komunikasi, critical thinking dan komunikasi. Jadi gue ingin mereview aja singkat dari video atau dari Zoom tersebut, dari seminar tersebut, betapa pentingnya kita untuk critical thinking, untuk berpikir kritis dan mengkomunikasikannya dengan baik. Karena ketika kita mampu berpikir kritis tapi tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, itu bakal jadi miss besar gitu. Bakal pesan yang bagusnya itu nggak bakal tersampai gitu. Dan sebaliknya, misalkan kita pikiran kita tuh biasa aja gitu, terus kita mengkomunikasikan dengan baik, dengan persuasif dan mengajak orang, dan pokoknya bagus deh mengkomunikasikannya, itu mungkin ide kita atau pemikiran kita bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu. Dan materi itu kan, materi yang tadi itu dibawakan oleh pemateri yang bagus-bagus banget, yang capable banget. Salah satunya ada Kak Kintan, dan satu lagi ada, aduh lupa lagi gue namanya, tapi di video sebelumnya udah gue sebutin. Mereka tuh orang hebat-hebat dan gue belajar banget dari dia, apalagi tentang critical thinking, dimana kita harus banyak-banyak membaca, terutama baca jurnal atau baca buku, karena dengan kita banyak menambah wawasan kita, banyak-banyak menambah wawasan, banyak-banyak membaca, kita akan membentuk pola pikir yang kritis dengan sendirinya. Jadi kita nggak asal mudah menerima informasi dan asal iya aja seperti itu. Bener banget sih, intinya kita harus banyak baca. Kalau kita nggak banyak baca, kita dengan mudahnya menerima informasi gitu. Dan mungkin untuk teman-teman atau gue sendiri yang belum banyak baca, ketika mendapat informasi atau isu-isu terbaru,
dan itu harus dikritisi dulu kenapa, bagaimana, dan apa gitu sebelum kita mensuarakannya. Jadi suara yang kita keluarkan juga objektif, nggak subjektif. Dan aduh, siapa ya namanya, lupa gue, pembawa am aduh Kak Amir kalau salah. Kak Amir tuh bilang kalau ketika kita ingin berpikir kritis, kita harus memposisikan diri dengan kita tuh di tengah-tengah. Kita nggak ada punya kepentingan sama siapapun itu, entah itu yang pro atau yang kontra. Jadi kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari sesuatu masalah tersebut. Dan ketika kita mengetahuinya, kita mengkomunikasikannya dengan baik. Dan materi komunikasi ini dibawakan oleh Kak Kintan yang bagus banget. Gue juga belajar banget dari dia, apalagi tentang MC itu ternyata ada nada-nada tertentu gitu dalam pembawaannya. Ketika kita ragu, kita takut mensuarakan ide-ide dari pemikiran kita yang kritis itu, kita susah juga diterima dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Intinya penting banget sih namanya komunikasi yang baik. Dan sebelum mengkomunikasikannya, kita berpikir kritis dulu, habis itu kita komunikasikan dan diterima oleh banyak orang, apalagi orang-orang sekitar kita seperti itu. Dan gue ini juga lagi belajar komunikasi, belajar critical thinking. Nah, metodenya ya ini. Kan awalnya gue berpikir, wah ini kuliah lama nih gak masuk nih. Terus juga komunikasi lama-lama turun nih. Kayak skill-skill yang gak kita sering gunakan gitu kan. Biasanya mungkin kalau di kelas itu kita diskusi, ya kan. Nah sekarang kan udah masuk ke dunia digital kan, apalagi di kampus gue minim banget tuh yang namanya kuliah online atau kuliah via Zoom atau webinar gitu. Kebanyakan ngasih tugas gitu. Jadi nah ini kan gue berpikir kritis nih. Aduh, kalau gue terus-terusan gini, lama-lama nih kemampuan soft skillnya nih, entah itu bicara, entah itu apa gitu kan, lama-lama kan bakal hilang. Nah setelah gue berpikir kritis, gimana caranya biar kemampuan yang telah Allah berikan kepada gue ini, yang telah Tuhan berikan kepada gue, gak hilang dan semakin meningkat. Dan gue menemukan solusinya itu ya bikin video-video kecil kayak gini. Nah ya mungkin gak sebagus atau sebobot pemateri yang udah banyak jam terbang ya. Tapi gue mencoba untuk terus belajar karena pembicara yang baik itu berawal dari pembicara yang awalnya tuh buruk seperti itu. Nah ini nih, tadi gue lupa sampai juga, Kak Amir tuh bilang mulailah berpikir kritis itu dari diri kita sendiri. Jadi jangan hanya kita pandai gitu mengkritisi orang lain atau pendapat orang lain, tapi ketika kita berbicara tentang diri kita sendiri, malah kita apa ya, kita bahkan nggak bisa menerangkan atau menjelaskan sebenarnya kita tuh kurangnya apa, lebihnya apa gitu. Bener nggak teman-teman? Biasanya yang udah rasain interview kerja tuh kan sering ditanya kelebihan atau kekurangan atau apalah, explain yourself gitu kan, misalnya kayak gitu. Itu kan kadang kita mungkin nggak semua bingung gitu, tapi ya termasuk gue nih termasuk orang yang masih bingung. Nah gimana ya gitu, seperti itulah. Intinya gue belajar di sini bukan bermaksud apa-apa. Kalau misalkan teman-teman juga punya masukan, bisa aja langsung dikirim ke komentar. Oke, seperti itu guys. Jadinya kayak apa lagi ya? Ya itu aja sih paling. Gue baru selesai nih. Tadi selesai, besok sholat. Seperti itu guys. Jadi jangan jadikan sesuatu masalah itu masalah, tapi jadikanlah masalah itu sebuah kesempatan untuk kita menjadi yang lebih baik, menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Misalkan
kita tuh sebelum semuanya online, kita kan offline semua tuh, kayak ngomong terus bicara gitu. Ini kayak gue nih, gue lagi ngomong tapi mata gue belum fokus ke kamera kan, fokusnya ke layar nih, gue ngeliatin layar terus. Maklum lah, masih belajar gitu. Ini kan belajar juga nih. Sebelumnya kalau di offline kita kan ada namanya eye contact ketika komunikasi sama orang lain. Nah ini gue secara nggak langsung gue eye contact sama gambar gue sendiri di kamera nih. Seperti itu. Padahal kan kalau ngomong sama kamera kita harus ngeliatin ke kameranya kayak gitu. Penting banget tuh kan ada transisi antara offline dengan online kayak gitu. Jadi perlu belajar lagi lah, masih belajar. Dan ya yang mungkin awal kita di offline terus pindah ke online gitu kan nggak gampang, nggak susah, kita harus adaptasi. Nggak gampang, nggak susah, ini nggak gampang nggak susah berarti apa tuh ya, pokoknya harus ada adaptasi lah, harus ada ilmu baru juga yang harus dipelajarin gitu. Dan kelebihannya ya kita jadi bisa ngobrol di depan kamera seperti ini gitu. Nah ini nih, lu lihat ya tangan gue nih, ini gue nih, ini sebenarnya juga nggak boleh terlalu banyak gerak tangan nih, karena nanti ketika lu melihat gua itu bisa fokusnya tuh ke tangan gua, bukan ke apa yang gua omongin atau ke isi dari yang gua omongin ini gitu. Iya gak sih, bener gak sih? Kalau salah nanti koreksi aja. Oke, mungkin segitu dulu review dari webinar tentang critical thinking and communication yang diadakan oleh YBC di sore hari ini. Sekian dari gue. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada usulan atau ada info tentang Zoom, bisa kabar-kabarin aja lewat Instagram gue, Fajar Akbar 1365. Oke, see you.